Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Hari ini insya Allah kita akan mendapatkan materi yang berjudul mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan stunting. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin, stunting itu merupakan pertumbuhan yang tidak normal bagi anak usia di bawah 6 tahun. Masih ingat Ibu-Ibu apa-apa saja yang dilakukan orang tua atau keluarga ketika mendapati ada anaknya yang stunting? Masih ingat? Ya. Ya, jadi Ibu-Ibu ya, di sesi kemarin kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika kita mendapati anak atau kerabat kita mengalami masalah stunting. Salah satunya dengan pemenuhan gizi pada program sembako. Jadi ibu-ibu yang biasa pergi mengambil beras, pergi mengambil ayam, ikan, sayur, itu salah satu contoh pemenuhan gizi yang baik pada anak Anda. Selain itu bisa juga melalui layanan-layanan kesehatan yang ada di sekitar kita. Contoh sederhana di Posyandu dekat rumah kita, biasa kita tanyakan ke petugas kesehatan apa-apa yang bisa dilakukan ketika kita mendapati anak kita atau kerabat kita dalam masalah stunting. Saya ingin tanya Ibu-Bu, di sini sebagaimana kira-kira yang sudah kita pernah sampaikan, apa-apa saja lembaga atau tempat di mana saja kira-kira yang bisa kita tanyakan kalau ada misalnya kerabat atau keluarga kita yang mengalami stunting, di mana kita bisa mengadu atau bertanya informasi tentang penanganan stunting. Dokter, puskesmas, Posyandu, pendamping sosial, betul. Jadi ibu-ibu ingat, pendamping-pendamping yang ada hadir di sekitar kita, pendamping sosial, entah itu pendamping PKH atau pendamping yang lainnya, bisa ditempati untuk bertanya tentang bagaimana cara penanganan masalah stunting ini. Kalau beliau atau pendamping tersebut kurang mampu, maka bisa diarahkan atau difasilitasi untuk ke fasilitas kesehatan atau yang lainnya. Ya, Bu. Ya, Ibu-ibu, hari ini kita akan sedikit bercerita atau mempraktikkan bagaimana cara melakukan atau memberikan penanganan kepada anak yang stunting. Jadi nanti di sini kita akan bagi dua kelompok, kita akan berikan masing-masing satu kasus untuk penanganan stunting, dan nanti akan diberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk berdiskusi kira-kira bagaimana penanganannya kalau misalnya masalah stuntingnya anak usia di bawah 3 tahun dan yang satunya anak usia di umur 4 tahun. Ya, jadi kira-kira seperti itu Ibu-ibu.
kasih Ibu-Ibu. Waktu diskusi kita sudah habis. Nah sekarang kita akan minta dari masing-masing kelompok untuk memberikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi ini. Untuk itu saya minta kepada kelompok Ibu Hamidah memberikan solusinya apa kira-kira yang harus dilakukan orang tua ketika mendapati kasus yang seperti ini. Tabe, kepada Ibu Hamidah silakan. Pergi ke puskesmas minta obat supaya dikasih vitamin. Ya. Dilapor sama pendamping untuk dikasih informasi untuk PKH supaya dikasih gizi. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Mida untuk jawabannya. Saya pindah ke kelompok Ibu Gusnia. Kira-kira kalau kasusnya tadi dapat 4 tahun, anak 4 tahun terus mengalami stunting, ada olok-olok dari masyarakat, kira-kira bagaimana penanganannya? Ibu Aprianti, silakan. Pertama, karena kekurangan gizi dan kebutuhan gizi sangat besar. Kedua, saking jauhnya puskesmas atau rumah sakit dari wilayah kami, maka kami kurang bantuannya, kurang memperhatikan anak kami yang baik. Maka dari itu, kami dari anggota PKH untuk melaporkan bahwa bagaimana caranya untuk anak kami bisa untuk lebih baik ke depannya dan tidak mengalami hal seperti ini lagi. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu atas jawabannya, partisipasinya. Betul tadi yang dikatakan oleh Ibu Aprianti, ketika kita mendapati persoalan jauhnya fasilitas kesehatan, kurangnya pengetahuan kita tentang pemenuhan gizi seimbang, maka kita harus minta bantuan kepada pihak-pihak yang terakreditasi, kredibel, yang terpercaya, yaitu supaya apa? Pemenuhan gizinya bisa tepat. Contoh tadi yang dikatakan kepada dari Ibu Aprianti, meminta bantuan kepada pihak pendamping, bagaimana bisa difasilitasi supaya gizi anaknya ini bisa seimbang. Untuk kasus yang lain pada masyarakat, biasanya kita menemui anak-anak biasanya ada yang mengolok-olok rekannya ketika ada mengalami stunting ini, maka masyarakat di sekitar harus sadar, kita semua yang ada di sini harus sadar bahwa kita harus berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan anak ini dalam segi mental. Jangan karena anak ini mengalami sakit, mengalami pertumbuhan yang kurang bagus, maka kita atau anak-anak di sekitarnya dengan leluasa tanpa merasa bersalah melakukan mengejek atau mengolok-oloknya. Ini tidak benar. Maka tugas kita semua yang hadir di sini untuk menyadarkan pada semua yang berada di lapisan masyarakat untuk tidak mengolok-olok, untuk tidak mengejek. Karena kenapa? Ini bagian daripada proses pembentukan mental anak tersebut supaya tidak jatuh, supaya tidak down ketika mengalami penyakit tersebut, mengalami masalah tersebut. Dan yang terakhir, yang saya ingin sampaikan bahwa yang harus paling sadar terhadap kesehatan gizi anaknya adalah orang tuanya sendiri. Kalau orang tua sudah tidak sadar terhadap kondisi kesehatan anaknya, maka lebih-lebih orang yang berada di luar dari keluarga tersebut. Maka di kesempatan ini saya sampaikan, saya tekankan bahwa
program-program yang ibu-ibu dapatkan itu dimaksimalkan untuk pemenuhan gizi bagi ibu hamil, bagi anak balita. Beras yang ibu dapatkan, ayam dan sayuran yang ibu dapatkan dari program sembako BPNT itu dimaksimalkan, digunakan betul untuk pemenuhan gizi. Uang yang ibu dapatkan dari program PKH itu juga bisa disisihkan untuk pemenuhan gizi. Kalau misalnya ada dalam keluarga ini yang butuh tambahan gizi, mungkin diberikan vitamin-vitamin, nah itu bisa digunakan. Apalagi semua yang hadir di sini, semua yang masuk program ini memiliki kartu sehat. Gunakan kartu sehatnya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan Anda di puskesmas atau di posyandu terdekat. Setiap ada posyandu, setiap ada pengumuman untuk pemeriksaan ibu hamil dan balita di posyandu terdekat, maka ibu-ibu KPM PKH merupakan orang-orang yang terdepan yang hadir di sana untuk memenuhi untuk memeriksakan kebutuhan kesehatan anaknya, kesehatan ibu sendiri, kesehatan ibu hamil. Ya, ibu-ibu ya. Ya, jadi terakhir yang kita lakukan di sini semoga bisa dipraktekkan di rumahnya kita masing-masing, disampaikan kepada masyarakat tentang stunting itu bagaimana. Kalau ada yang mengalami stunting, jangan diolok-olok, jangan diejek, tapi kita harus mendukung supaya dia bisa keluar dari permasalahan tersebut. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.